Stop sekarang. Kalau kamu lahir di weton legi, jangan anggap remeh video ini. Banyak orang legi sebenarnya ditakdirkan hidup berkecukupan, bahkan kaya raya. Tapi entah kenapa, hidupnya selalu terasa hampir berhasil. Usaha jalan, tapi hasil mentok. Uang datang, tapi cepat lenyap. Kesempatan muncul, lalu hilang begitu saja. Bukan karena nasib, bukan karena kurang kerja keras. Menurut Primbon Jawa, ada satu kebiasaan sepele yang sering dilakukan weton legi. Tanpa sadar, kebiasaan ini mengunci pintu rezeki seumur hidup. Dan yang paling mengerikan, banyak orang masih melakukannya sampai hari ini. Sugeng rawuh sedulur kabeh. Selamat datang di channel ini. Ruang berbagi kisah, pitutur Jowo, dan rahasia weton yang sering luput dari perhatian banyak orang. Di sini, kita belajar memahami tanda-tanda kehidupan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita bisa lebih waspada, lebih bijak, dan lebih siap menyambut rejeki yang seharusnya menjadi milik kita. Sebelum melangkah lebih jauh, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kecil dari panjenengan semua sangat berarti agar kami terus bisa menghadirkan konten bermanfaat, penuh makna, dan menemani perjalanan hidup sedulur kabeh. Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton legi dikenal sebagai salah satu weton dengan energi paling lembut namun kuat. Legi melambangkan rasa manis, keteduhan, dan kemudahan. Orang yang lahir di weton ini umumnya membawa aura yang menenangkan, sehingga sering menjadi tempat bersandar bagi orang lain. Kehadurannya disukai, ucapannya mudah diterima, dan langkah hidupnya kerap dipenuhi peluang, meski tidak selalu disadari. Secara alami, weton legi memiliki bakat menarik rezeki. Bukan hanya rezeki berupa uang, tetapi juga jaringan, kepercayaan, dan kesempatan. Banyak orang legi yang tidak sengaja dipertemukan dengan peluang besar, ditolong orang yang tepat, diberi jalan saat terdesak, atau kebetulan berada di tempat yang membawa perubahan hidup. Dalam Primbon, ini disebut sebagai daya tarik rezeki halus, sesuatu yang tidak dimiliki semua weton. Namun di balik kelebihan itu, tersimpan kelemahan besar yang sering tidak disadari. Karena hatinya terlalu lembut, weton legi cenderung menomorbuakan dirinya sendiri. Mereka lebih sibuk memastikan orang lain nyaman daripada memastikan hidupnya sendiri aman. Lebih memilih mengalah daripada memperjuangkan hak. Lebih sering memendam daripada berbicara jujur tentang apa yang dirasakan. Banyak weton legi tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi orang baik berarti harus selalu memberi, selalu mengerti, dan selalu menahan diri. Padahal tanpa batas yang jelas, kebaikan bisa berubah menjadi celah. Sedikit demi sedikit, rezeki yang seharusnya menetap justru mengalir keluar, dipinjam tanpa kembali, dipakai untuk menolong tanpa perhitungan, atau habis demi menjaga perasaan orang lain. Ironisnya, semakin sering weton legi berkorban, semakin sering pula mereka merasa hidup stagnan. Bukan karena mereka tidak pantas kaya, melainkan karena energi rezekinya tidak dijaga. Dalam ajaran Jawa, rezeki bukan hanya dicari, tapi juga harus dipelihara dan dihormati. Jika seseorang terus mengabaikan dirinya sendiri, alam akan membaca pesan itu sebagai tanda bahwa rezeki tersebut boleh lewat saja. Bab ini menjadi pengingat penting. Weton legi sejatinya membawa potensi emas, namun emas yang tidak dijaga lambat laun akan kusam. Untuk melangkah ke bab berikutnya, kita perlu memahami bahwa kegagalan menjadi kaya seringkali bukan karena kekurangan, melainkan karena kelebihan yang salah arah. Inilah titik awal di mana banyak weton legi mulai kehilangan arah rezekinya, tanpa pernah benar-benar menyadarinya.
Kebiasaan ini tampak sederhana, bahkan sering dianggap sebagai sikap baik. Namun, dalam perhitungan primbon Jawa, kebiasaan ini justru menjadi penghambat terbesar datangnya kekayaan. Kebiasaan itu adalah terlalu mudah merasa tidak enak. Weton Legi dikenal sangat menjaga perasaan orang lain. Mereka tidak suka konflik, tidak nyaman dengan penolakan, dan cenderung mengalah demi menjaga suasana tetap tenang. Dalam banyak situasi, sikap ini terlihat mulia. Namun ketika rasa tidak enak ini terus dibiarkan mengendalikan keputusan hidup, dampaknya bisa sangat merugikan. Banyak orang Legi yang meminjamkan uang bukan karena mampu, tapi karena tidak tega menolak. Mereka menahan rasa kecewa ketika diperlakukan tidak adil hanya karena takut merusak hubungan. Mereka pun bahkan rela rugi, asalkan tidak dicap pelit, keras, atau egois. Padahal setiap keputusan yang lahir dari keterpaksaan batin meninggalkan energi tidak seimbang. Dalam Primbon Jawa disebutkan, rejeki akan sulit menetap pada orang yang tidak berani menjaga batasnya sendiri. Ketika seseorang terus mengorbankan dirinya demi kenyamanan orang lain, alam membaca itu sebagai tanda bahwa ia belum siap memegang rejeki besar. Sebab rejeki besar menuntut ketegasan, keberanian, dan kejelasan sikap. Lebih parahnya lagi, rasa tidak enak ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Tanpa sadar, weton legi menjadi tempat bergantung, tempat meminjam, bahkan tempat melimpahkan masalah. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu terbuka. Dan setiap kali rejeki datang, ia justru cepat pergi untuk menutup kebutuhan orang lain. Ada satu tanda khas dari weton legi yang terjebak dalam kebiasaan ini. Hidupnya selalu berada di fase cukup, tapi tidak pernah lebih. Selalu ada pemasukan, tapi jarang tersisa. Selalu ada peluang, tapi tak pernah benar-benar berkembang. Bukan karena Tuhan tidak memberi, melainkan karena pintu rezekinya tidak pernah dikunci dengan benar. Bab ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyadarkan. Menjadi baik tidak berarti harus mengorbankan diri. Menolong tidak harus membuat diri sendiri tenggelam. Selama weton legi belum berani berkata cukup, tidak, dan ini batas saya, selama itu pula rezeki besar hanya akan lewat, menyapa sebentar, lalu pergi lagi. Di bab selanjutnya, kita akan membahas kesalahan berikutnya yang sering luput disadari, namun dampaknya bisa jauh lebih berbahaya daripada rasa tidak enak ini. Salah satu kelemahan terbesar weton legi yang jarang disadari adalah sifatnya yang terlalu mudah percaya. Karena terbiasa melihat dunia dari sudut pandang hati yang bersih, orang legi sering beranggapan bahwa niat orang lain sama tulusnya dengan niat mereka. Dalam banyak kasus, keyakinan inilah yang menjadi awal dari kerugian besar, baik secara materi maupun batin. Weton legi cenderung menilai seseorang dari cara bicara dan sikap awal. Selama orang itu terlihat sopan, meyakinkan, dan membawa cerita manis, kepercayaan pun diberikan tanpa banyak pertimbangan. Mereka jarang curiga, jarang bertanya terlalu jauh, dan sering mengabaikan firasat kecil yang sebenarnya sudah memberi peringatan. Padahal dalam ajaran Jawa, rasa atau firasat adalah pagar pertama rejeki. Banyak kisah hidup weton legi yang berawal dari janji-janji yang terdengar indah, janji kerjasama yang katanya saling menguntungkan, janji pengembalian uang yang disebut sebentar lagi, janji masa depan cerah yang terus diulang tapi tak pernah terbukti. Karena tidak enak mendesak dan terlalu percaya, kerugian pun dibiarkan menumpuk, sedikit demi sedikit. Primbon Jawa mengingatkan bahwa orang dengan weton legi seharusnya menggabungkan hati dan nalar. Jika hanya menggunakan perasaan, maka ia mudah dimanfaatkan. Rezeki yang datang pun sering berpindah tangan sebelum sempat berkembang. Bukan karena legi tidak pantas memiliki rezeki besar, melainkan karena mereka belum membangun pagar yang cukup kuat untuk menjaganya. Ada pola yang sering terulang. Ketika weton legi mendapat peluang besar, selalu ada pihak lain yang ikut masuk,
mengarahkan, bahkan mengambil alih keputusan. Awalnya terasa ringan, tapi lama-kelamaan weton legi hanya menjadi penonton dari usahanya sendiri. Dalam primbon, ini disebut sebagai rejeki yang dititipkan, bukan dimiliki. Lebih dalam lagi, terlalu mudah percaya juga membuat weton legi rentan terjebak dalam siklus harapan palsu. Mereka menunggu perubahan dari orang lain, bukan menciptakan perubahan untuk dirinya sendiri. Mereka percaya waktu akan memperbaiki segalanya, padahal tanpa sikap tegas, waktu justru menggerus peluang yang ada. Bab ini mengajarkan satu hal penting. Percaya adalah kekuatan, tapi tanpa kewaspadaan, ia berubah menjadi kelemahan. Weton legi tidak perlu menjadi curiga berlebihan, namun harus belajar menguji setiap janji dengan tindakan nyata. Rejeki besar hanya akan menetap pada mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara rasa, logika, dan ketegasan. Di bab berikutnya, kita akan membahas kesalahan lain yang tak kalah berbahaya. Saat weton legi tanpa sadar mengecilkan dirinya sendiri dan takut naik ke level kehidupan yang lebih tinggi. Kesalahan besar berikutnya yang sering menjauhkan weton legi dari kekayaan sejati bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Banyak orang legi tanpa sadar meremehkan potensi yang mereka miliki, bukan karena tidak mampu, tetapi karena takut melangkah lebih jauh dari zona yang sudah terasa aman. Weton legi dikenal rendah hati dan tidak suka menonjol. Mereka merasa tidak nyaman saat dipuji, apalagi dianggap lebih unggul dari orang di sekitarnya. Dalam banyak kasus, mereka sengaja mengecilkan diri agar tidak memicu iri, konflik, atau penilaian negatif. Namun di balik sikap ini, tersimpan satu ketakutan besar, takut naik level kehidupan. Primbon Jawa menyebutkan bahwa legi adalah simbol manisnya nasib yang berkembang. Artinya, rejeki weton legi akan terus bertambah jika ia berani melangkah dan mengembangkan diri. Sayangnya, banyak legi yang justru menolak kesempatan besar dengan alasan belum pantas, takut gagal, atau takut berubah. Ketakutan inilah yang secara perlahan membangun tembok pembatas antara dirinya dan rejeki yang seharusnya bisa ia raih. Ada pola yang sering terjadi. Ketika peluang datang, jabatan lebih tinggi, usaha lebih besar, atau perubahan hidup yang signifikan, weton legi justru mundur selangkah. Mereka merasa cukup dengan keadaan sekarang, meski di dalam hati sebenarnya tidak puas. Dalam ajaran Jawa, sikap ini disebut ngempet nasib, menahan alur kehidupan agar tidak bergerak ke arah yang lebih luas. Lebih dalam lagi, meremehkan diri sendiri membuat weton legi sulit menghargai hasil jerih payahnya. Mereka sering menjual tenaga dan waktu di bawah nilai yang pantas. Mereka merasa tidak layak meminta lebih, tidak berani menetapkan harga yang sesuai, dan akhirnya selalu berada di posisi yang sama. Rejeki pun datang seadanya, karena alam menyesuaikan dengan cara seseorang menghargai dirinya sendiri. Bab ini mengajak weton legi untuk berkaca. Rendah hati bukan berarti menutup pintu rejeki. Tenang bukan berarti berhenti bertumbuh. Ketika seseorang terus menahan dirinya, alam akan menganggap ia belum siap menerima lebih. Sebaliknya, saat ia mulai berani naik level, dengan niat baik dan kesadaran penuh, rejeki pun akan mengikuti langkahnya. Di bab terakhir, kita akan membahas tanda-tanda penting bahwa weton legi sudah siap berubah, siap menjaga rejeki, dan siap menjalani hidup yang lebih berlimpah. Setelah memahami kesalahan-kesalahan yang selama ini menghambat, kini muncul pertanyaan terpenting. Kapan weton legi benar-benar siap menjadi kaya raya? Dalam primbon Jawa, perubahan nasib tidak datang tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh tanda-tanda halus yang terasa di dalam batin, lalu terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tanda pertama adalah perubahan sikap terhadap diri sendiri. Weton legi yang mulai siap kaya akan lebih berani menetapkan batas. Ia tidak lagi merasa bersalah saat berkata tidak pada hal yang merugikan. Ia mulai memilih dengan siapa waktunya dihabiskan.
kepada siapa tenaganya diberikan, dan untuk apa rizkinya digunakan. Ada ketenangan baru, seolah hidup tidak lagi dikejar-kejar, tapi diarahkan. Tanda kedua, rizki mulai datang lebih stabil. Bukan selalu dalam jumlah besar, namun lebih teratur dan terasa cukup. Uang tidak lagi cepat habis untuk hal-hal yang sama seperti sebelumnya. Hutang lama perlahan terurai. Peluang yang sempat tertunda mulai bergerak dan jalan hidup terasa lebih jelas. Dalam ajaran Jawa, ini disebut sebagai rizki sing wis oleh panggonan. Rizki yang sudah menemukan tempatnya. Tanda ketiga, keputusan hidup menjadi lebih tegas. Weton Legi tidak lagi bergantung pada janji orang lain. Ia mulai percaya pada langkahnya sendiri. Usaha yang dijalani terasa lebih mantap. Kerja tidak lagi sekedar rutinitas, dan hasil mulai menunjukkan arah. Bahkan saat cobaan datang, batinnya tidak mudah goyah karena sudah mengenal nilai dirinya sendiri. Ada pula tanda spiritual yang sering muncul. Hati terasa lebih ringan, tidur lebih tenang, pikiran tidak mudah dipenuhi kecemasan. Ini pertanda bahwa energi hidup mulai seimbang. Dalam primbon, keseimbangan batin adalah syarat utama agar rizki besar bisa menetap lama. Tanpa itu, sebesar apapun rizki yang datang akan cepat pergi. Bab ini menjadi penutup perjalanan kesadaran. Weton Legi sejatinya tidak kekurangan keberuntungan. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk berubah, menjaga diri, dan menghormati potensi yang telah dianugerahkan. Saat kebiasaan lama ditinggalkan dan sikap baru dibangun, hidup pun mulai bergerak ke arah yang lebih lapang. Rizki bukan lagi sesuatu yang dikejar mati-matian, melainkan sesuatu yang datang karena kesiapan. Dan ketika Weton Legi sudah siap, alam pun akan membuka jalan dengan caranya sendiri. Sedulur KB, hidup bukan hanya tentang seberapa keras kita berusaha, tetapi juga tentang seberapa sadar kita menjalani setiap pilihan. Weton Legi dianugerahi hati yang lembut, niat yang baik, dan jalan rizki yang sebenarnya manis. Namun, kebaikan tanpa batas bisa berubah menjadi beban. Dan keikhlasan tanpa kesadaran justru menjauhkan kita dari keberkahan. Ingatlah, menjaga diri bukan berarti menjadi egois. Menolak bukan berarti tidak peduli. Menghargai diri sendiri adalah bentuk syukur atas anugerah yang telah diberikan. Saat Weton Legi berani memperbaiki kebiasaan, berani berkata cukup, dan berani naik level kehidupan, disitulah rizki mulai menetap dan tumbuh. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi cermin, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Jika video ini terasa relevan, mungkin ini bukan kebetulan, melainkan pengingat agar kamu tidak terus mengulang pola yang sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan kepada sedulur lainnya yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga hidupmu selalu legi, tentram, dan berlimpah berkah. Parang Rayung.